محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Yang jawab cuma satu orang. Wah, rame dicampur salak. Ini pendengarnya rame, jawab Allahnya kurang kompak. Buah salak, buah paya. Kalau jawab Allahnya kompak, saya doain selesai perantauan jadi orang kaya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allahul Azim. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam penuh berkah ini kita berjumpa kembali, bisa duduk di majlis online Majlis Taklim Iwamid on Air dalam rangka tasyakuran. Semoga kita ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saat ini kita yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya. Di antara kita yang sedang sulit Allah angkat kesulitannya. Di antara kita saat ini yang punya masalah Allah bukakan jalan keluar tiap-tiap permasalahan hidupnya. Di antara kita yang punya ujian cobaan yang berat diberikan kesabaran dan diberikan jalan keluar bagi tiap ujian dan cobaan hidupnya. Masih bertahan dalam status jomblo segera mendapatkan jodoh dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Rumah tangga semoga Allah pelihara dan dijaga rumah tangga anak keturunannya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kompak, mudah-mudahan selesai pengajian naik gajinya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang pandai mensyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia, beliau yang kita harapkan perjumpaan dengannya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Bisa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim
دائرة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله ملك الله صلوا على النبي محمد Yang saya hormati keluarga besar Majlis Taklim Iwamid on Air. Alhamdulillah, semoga semakin terjaga kekeluargaannya, persaudaraannya, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Sahibul Hajat Ibu Handayani, Ibu Mutmainnah, dan Ibu Uliami. Majlis Taklim Al-Basar Ar-Ridha, Majlis Taklim Al-Barakah, Majlis Taklim Darus Syafa'ah, Majlis Taklim Sobat Dunia Akhirat, Majlis Taklim Nurul Ihsan, Majlis Taklim Iqra'atul As-Sikyah, Majlis Taklim Hikmah Kamilah, Majlis Taklim Al-Muhibbin, Majlis Taklim MTYT, dan keluarga besar Senandung Cinta Damai, keluarga besar Sa'adah, organisasi WMIT Ikawangi, Majlis Taklim Ikadamit, Majlis Taklim Muhasabatul Qalbi, dan Majlis Taklim Quran Darul Iman. Semoga seluruhnya jamaah yang hadir mendengarkan tausiah malam ini, kita ngaji bareng secara online, diberikan keberkahan, kesehatan, walafiat, panjang umur, sukses dalam rantauan, banyak duit, taat ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini temanya apa, Mbak, Mas? Dalam rangka apa ini? Tasyakuran ya. Tasyakuran Bapak Ustaz. Oke, dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran ulang tahun. Ulang tahun ada pernikahan ada nggak? Ulang tahun insya Allah Ustaz. Dicari jodohnya. Oh, Calon yang jomblo cari jodoh. Oh, ya, berarti dalam rangka ulang tahun dan juga tasyakuran doa, ya, banyak sih milad ini. Alhamdulillah, usia yang Allah berikan kepada kita ini berupa nikmat yang besar, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal farag. Ada dua kenikmatan yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat keluangan waktu. Kira-kira lagi sehat, banyak orang yang lalai, apa lebih banyak orang yang ingat, Mbak? Banyak orang yang lalai. Tapi ketika dia dikasih penyakit,
maka dia bisa menyadari semuanya dan kepingin berbuat lebih baik lagi. Coba saya pengen ibadah, kalau saya sehat, saya kepengen sholat. Kalau saya sehat, saya kepengen ngaji. Kalau saya sehat, saya kepingin tadarus. Wah, banyak. Itu dikala sakit, Allah tegur, bahkan kita ingat namanya kematian. Tapi dikala sehat, ya teman ngajak ngaji, banyak yang nggak mau. Al-Quran cuma dijadikan pajangan dan file dalam handphone. Kita lebih senang buka handphone ketimbang buka Quran. Kita lebih senang chattingan dengan teman ketimbang chattingan dengan Allah. Ini berarti usia sehat yang kita miliki lebih banyak lalainya ketimbang amal solehnya. Maka disinilah Rasul mengingatkan kepada kita, jadikan umur dan usia ini yang berkah. Siapa yang panjang umurnya, banyak amalnya, itu adalah umur yang berkah. Tetapi umur yang tidak berkah, panjang umurnya, tetapi sedikit amalnya. Tapi saya yakin keluarga besar yang saat ini ngaji di tempat ini, lebih banyak amal soleh ketimbang amal salah. Amin. Karena ketika kita duduk dalam pengajian, diingatkan oleh baginda Nabi, man talabul ilm, siapa yang menuntut ilmu sa'atan, 1 jam, khairan min qiyamil lailatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan siapa yang menuntut ilmu yauman, sehari penuh, khairan min siyami salasatu syuhur, lebih baik daripada 3 bulan berturut-turut dia berpuasa. Pertanyaan saya, kira-kira Mbak Mas yang ada di kolom saat ini, yang ada di grup ini, pernah nggak semalaman suntuk banyaknya sholat 1000 rakaat? Belum. Boro-boro Ustaz, 1000 rakaat. Subuh aja yang 2 rakaat, sering kali kesiangan. Betul, boten? Subuh kesiangan, zuhur kerep, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya main Facebookan, isya chattingan, isya main TikTokan, shalalalala, pret. Betul? Betul. Makanya Mbak, kalau pilih imam buat rumah tangga itu, ciri-cirinya yang pertama, bangun malam untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena dia bangun malam buat sholat saja bisa, apalagi hanya sekedar membina rumah tangga. Betul orang? Masya Allah. Halo? Masih hidup nih? Nikmat sehat itu nikmat terbesar. Maka mantola umruhu ma'asuna umuluh. Siapa yang panjang umurnya, dia banyak amal baiknya. Kebaikan itu apa sih definisinya? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan bisa melihat Allah, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, sungguh dan yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Kita bisa jauh dari orang tua, antara jarak Taiwan dan Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Taiwan Indonesia. Kita bisa jauh dari istri dan suami, kita bisa jauh dari orang tua dan anak, kita bisa jauh dari sanak keluarga. Tetapi Allah selalu dekat di dalam hati kita. Maka jangan merasa aman
Kita tinggal di luar negeri bebas bermaksiat. Kita tinggal di luar negeri asik berbuat sesuka hati. Tetapi minta bimbingan dan perlindungan dari Allah sehingga kita selamat bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika kita mati dan ada kehidupan di alam akhirat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ngaji. Yang belum tahu jadi tahu, kan gitu. Sekarang kan sedang viral tuh. Apa yang sedang viral di berita media? Banyak suami yang sudah punya istri yang halal tetapi menggugat perceraian. Betul? Dan ada juga punya suami, punya istri tetapi hadirnya orang ketiga dan terjadi perselingkuhan. Betul? Betul. Nah, ini berarti kalau seperti ini kita kurang teladan dalam kehidupan. Ini ada Mas di dalam ini ada Mas, ada orang lanang ini di dalam grup. Ada. Tiga Ustaz. Pelajaran buat orang lanang nih ya. Buat orang lanang pelajaran. Jangan sekali-kali bermodus kepada wanita. Setuju? Setuju. Yang perempuan, hati-hati. Jangan sekali-kali membuka hati dan diri lantaran perhatian semata di dunia sosmed. Setuju? Setuju. Kalau mau curhat supaya tidak bocor masalah hidup kita hanya kepada Allah. Kalau curhatnya di sosmed nanti bisa dibaca sama orang-orang yang punya modus. Kalau curhat sama teman belum tentu bisa memberikan solusi dan jalan keluar bagi tiap permasalahan. Betul? Betul. Tapi kalau curhat sama Allah, insya Allah tenang hati kita. Nanti malam sebelum tidur, Mbak, Mas, ambil air wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tobat. Selesai itu ambil Al-Quran, baca walaupun hanya 1 lembar atau 1 kaca, artinya 1 baris atau 1 halaman. Minta di saat kita membaca Al-Quran doa dan menangislah di situ. Man syaghalahul Qur'an an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma'utiyas sa'irin. Karena ketika ada seorang hamba yang menangis dalam berdoa dan dia baca kitab suci Al-Quran, terbesit sebuah harapan di dalam hatinya. Doa seperti itulah yang Allah sangat sukai. Dan doa seperti itu lebih Allah kabul secara cepat dibandingkan dengan para hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepadanya. Jadi Al-Quran adalah surat cinta, bukannya TikTok, bukannya Instagram, bukannya Line, bukannya sosmed, bukan pula WhatsApp. Sampai di sini dimengerti Mbak Mas? Mengerti Bapak. Karena kalau curhat, apalagi di dunia maya, Masya Allah ujiannya banyak. Apalagi sekarang perempuan udah main TikTok di mana aurat terbuka begitu bebas. Bajunya you can see my ketek. Celananya pakainya hot pen. Saking hotnya pendek lagi. Betul. Akhirnya suami yang setia karena melihat wanita seperti itu, jadi hawa nafsunya naik. Begitupun perempuan melihat laki-laki yang ada di luar sana, kemudian taksirul la'an, membandingkan suami di rumah dengan suami yang ada di negeri rantauan.
Ternyata disinilah iblis bermain, sehingga pandangan mata dihiaskan dengan penuh bunga dan cinta sesaat. Pura-pura kenalan, pandang-pandangan, tuker nomor handphone, akhirnya terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah. Belum kali. Bahkan ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj, beliau ada kelompok dan beliau melihat di mana ada hidangan nikmat dan hidangan busuk. Tapi kelompok tersebut lebih memakan makanan-makanan yang busuk ketimbang memakan makanan yang nikmat penuh dengan kelezatan. Ya Jibril, kenapa kelompok golongan itu memakan makanan yang busuk, sedangkan di sampingnya ada makanan dan dihidangkan penuh dengan kenikmatan, tapi dia tidak memakan sama sekali. Mereka itu adalah golongan bagian daripada umatmu ya Rasulullah. Nabi kita menangis, menetes air matanya. Apa dosa umatku Jibril? Ada makanan hidangan nikmat dicuekin, tapi ada hidangan busuk dia nikmatin. Mereka itulah para istri yang punya suami halal, tetapi masih tergoda dengan suami tetangga. Cie. Siapa Jibril? Mereka itulah para suami yang punya istri halal, yang punya istri menunggu kedatangan suaminya, tetapi suaminya asik berduaan dengan wanita yang tidak halal, bahkan dia mampir dan masuk ke PT Marimas. Marimas. Itu namanya PT Marimas. Kira-kira yang berselingkuh zaman sekarang sedikit apa banyak? Banyak. Yang suka sama suami orang sedikit apa banyak? Yang jelas itu banyak. Yang suka sama istri orang sedikit apa banyak? Banyak. Nah, introspeksi Banyak. diri. Maka keberkahan usia itu lebih banyak amal ibadah ketimbang amal yang salah. Kalau kita punya syahwat, maka bentengi dengan puasa dan olahraga. Bukan kita larut dalam syahwat sehingga yang terjadi berselingkuh. Nih buat mas-mas nih. Halo mas, masih ada masnya? Halo juga. Masih hadir. Kalau mas di mana syahwatnya besar dan tidak kuat dengan cara berpuasa dan berolahraga, maka Rasul menganjurkan untuk menikah lagi. Bukan pacaran, bukan maksiat. Dengan catatan, Rasul menikah berdasarkan wahyu, tapi banyak suami zaman sekarang menikah dasarnya nafsu. Betul ora? Betul sekali. Betul. Yang di dalam belum menikah, satu kali pun belum menikah itu. Ya kasihan deh loh. Belum. Mudah-mudahan secepatnya dapat jodoh. Amin. 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 Pak Amin nih Pak Amin. Rasulullah begitu menikah, beliau punya istri lebih dari satu, bahkan 9, tapi semua istri-istrinya dilakukan secara adil dan penuh kebahagiaan. Tetapi yang terjadi banyak sekarang, suami menikah karena nafsu, niatnya bukan karena ibadah, akhirnya zalim terhadap istri-istrinya, serta menyakiti perasaan dan fisik wanita. Betul? Betul sekali. Ini suruh babu, Ustadz. Ya. Istrinya suruh babu. Ya suruh jadi di Taiwan yang Suruh babu menjadi babu. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya amanah. Kalau suami laki-laki ketika istrinya tiada,
atau ada jarak yang jauh, jarang yang kuat bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau perempuan, walaupun jauh dari suami, lebih banyak bisa menahan syahwatnya. Kenapa? Karena bisa disibukkan dengan pekerjaan, karena bisa disibukkan dengan dunianya yang saat ini sedang dia perjuangkan. Itulah hebatnya perempuan. Leres nih, leres. Betul nggak, Mbak? Betul sekali. Ya, sekali. Tapi perempuan tidak boleh egois. Karena memang dalam agama itu dikatakan syahwat laki-laki itu cuma 1. Syahwat perempuan itu 9. Jadi syahwat laki-laki 1 berkumpul pada nafsu. Tetapi syahwat perempuan jadi 9. Banyak. Nafsu ingin shopping baju baru, nafsu kepingin beli cincin baru, nafsu kepengen beli seragam baru, nafsu kepengen beli kulkas, nafsu kepengen beli motor, nafsu kepengen punya rumah, nafsu kepengen macam-macam ya, sampai mobil bagus. Mobil bagus, wah, banyak nafsunya. Maka perempuan itu terbagi syahwatnya sampai 9. Tapi kalau suami cuma satu-satunya itu, maka dari itu banyak yang gak kuat. Ketika bapaknya, ibunya, rumah tangga diuji oleh Allah, maka disinilah kekuatan cinta. Teladan Rasulullah SAW sebagai solusi. Kalau tidak bisa dan tidak mampu, maka cukup banyak berpuasa dan juga berolahraga. Tapi kalau dia mampu, maka diperbolehkan wasulas warruba 2, 3 sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau memang tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Hidup ibu-ibu. Setuju, Mbak? Hidup Anda. Ini keberkahan usia dalam taat ibadah. Maka Mbak berjuang di negeri Taiwan, banyak sekali keluhan, yang susah sholat, yang susah sekali mendapatkan waktu santai buat sholat. Lalu bagaimana? Ini sholatnya Mbak, sholatnya emas di negeri Taiwan dalam rantauan, untuk menyempatkan diri dalam keadaan yang mungkin di pekerjaan yang sulit. Ini amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjuangannya harus terus, jangan putus asa. Terus harus bisa memperjuangkan di mana kita boleh jauh dari keluarga, kita boleh jauh dari anak istri, orang tua, tapi jangan sampai jauh dari Allah. Jangan sampai kerjaan kita menyibukkan diri kita dan kita lalai dalam beribadah. Karena hidup cuma 1 kali. Jadi jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Maka keberkahan umur ini di hari kelahirannya kita, ini harus bertambah. Kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jangan sampai tahun kemarin dengan tahun yang baru kita saat ini dikasih usia, justru yang ada lebih buruk. Amal kita bukan jauh lebih baik. Maka mukmin sejati, dia bisa al-muhajiru man hajara manahallahu an, berpindah dari perkara buruk menjadi baik, dari perbuatan baik, istiqomah dalam kebaikan dan menjadi lebih baik. Ya Mbak, Mas, jadi jangan sampai umur kita ini lebih banyak amal salahnya ketimbang amal solehnya. Nabi Adam alaihi salam, dia dirayu sama Siti Hawa. Kata Hawa, my bebek, makanlah buah khuldi. My lovely, tidak boleh. Bebek, boleh. Tidak boleh cintaku. Boleh. Tidak boleh. Ayo atuh, kamu gak cinta sama aku. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu, kita makan buah khuldi. Dimakan buah khuldi sama Nabi Adam
dan juga Siti Hawa diusir dari surga. Sekarang pertanyaannya, Mbak, Mas, dosa Nabi Adam berapa? 1. Satu. Apa dosanya? Memakan buah khuldi. Buah khuldi. Buah khuldi. Dosa kita berapa, Mas? Banyak. Itu. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Adam? Ya Allah, dosaku 1, aku diusir dari surga lantaran memakan buah khuldi. Tapi dosa umat Nabi Muhammad banyak, dia bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ya Allah, dosaku 1, memakan buah khuldi. Aku terpisah dengan istriku sekian ratusan tahun lamanya. Tapi umat Nabi Muhammad banyak bikin dosa, tapi masih aja ada dalam satu rumah. Bahkan terpisahnya hanya Taiwan dan Indonesia. Betul? Betul. Ya Allah, aku makan buah khuldi dan dosaku cuma 1. Dosaku diterima ampunannya olehmu, taubatku itu di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad banyak bikin dosa, kapanpun dia bertobat, dia diterima tobatnya oleh engkau. Tuh, Nabi Adam aja cemburu sama umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad banyak dosanya, tapi lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad yang dosanya diampuni oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo sama-sama Mbak. Pintunya surga, La ilaha illallah. ya, yang jawab cuma 1. Muhammad Rasulullah. Allah, pintunya surga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. dan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Ini yang bisa nyanyi cuma ibu-ibu. Itu pun ada 2-3 orang, sisanya diam ya, karena biasanya yang sering kita hafal nyanyian yang lagi viral, bukan qasidah. Hanya dia. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, ya Allah, senyum dulu, senyum dari jauh. Ini lagunya lagu galau, lagu menggoda janda kembang. Belum lagi ada yang kuda yang mana, kuda yang putih. Ya Allah, yang lagi bingung nyari kuda yang mana. Coba kita nyanyi Islami yang mengingatkan kita bahwa pintunya surga adalah la ilaha illallah, sedangkan kuncinya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi dua syahadatin ini, dua kalimat inilah yang menolong kita, yang bisa membuat diri kita masuk ke dalam surga. Mas, Mbak, mau masuk surga? Mau, tapi sadar posisi, sadar
Ya, mau masuk surga kalau memang mau mati dulu. Mati dulu. Calon penghuni surga itu banyak. Ciri-ciri orang surga, apalagi perempuan. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An Abdurrahman bin Auf, di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, min ayyi abwabil jannat syi'ti, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga, terserah dari mana pintu aja yang dia pilih. Tuh, Mbak. Apa aja tadi syaratnya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan. Jaga kehormatannya. Jaga kehormatannya, taat pada suami. Taat pada suami. Ternyata 4 syarat Mbak bisa masuk surga dari pintu mana aja. Yang pertama, harus jaga sholat 5 waktu. Zuhur di pasar, asar masak, maghrib masak, maghrib masak, asar di perjalanan, subuh isak tiduran, subuh kesiangan, bablas semuanya. Jadi jangan sampai tinggalkan. Kalau perlu diingatkan, bagaimana cara mengingatinya? Suami ingatin istri, istri ingetin suami. Mbak, kan ada alarm. Jam berapa bunyinya? Subuh 5:30. Jam 5 kita sudah bangun. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah tentramin rumah tangga kita. Walaupun jauh dari suami, jauh dari istrinya. Karena terjaga dan dekat dalam sujud sajadah. Dan selalu dekat dengan doa. Oh indah, kata suaminya. My wife, ya. Manggil suami apa Mbak? My husband apa my wife? Manggil istri. Suami istri panggil. Oh honey. My darling, my honey. Ayang bebek. Ayang bebek, ya. Paling berpain, orang ngono yo. Boki. Iya, bahasanya yang indah, diingatkan suaminya. Kalau Jawa, Kang Mas, Dinda, Neng, Abang, Neng, AA, II, macam-macam bahasanya. Jangan sampai bahasanya kasar ke suami. Suami yang dulu gondrong karang botak, panggilannya tak. Istri yang dulu langsing karang gembrot di rantauan, panggilannya dut. Akhirnya suaminya ingetin, dut, bangun dut, sholat tahajud, sholat subuh dut. Kata istrinya, aduh udah bangun dari tadi botak. Ya Allah. Jadi harus ada cinta dan kasih sayang. Kata suaminya, my wife, istriku, my honey, bangunlah. Jadilah bidadari surga. Masya Allah. Dimut Batia, rame Batia. Dimut. Ya, sumruhane nang pasar Illa malam. nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah hafathumul malaikah wa Allahu fiman indah. Kalau ini terjadi saling mengingatkan suami istri, maka berkah rumah tangga dan usia hidup dalam dunia. Maka kebahagiaan bagi suami, Mbak, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini penuh dengan perhiasan dan keindahan, tapi keindahan dan perhiasan yang paling mahal adalah istri yang solehah. Betul, Mas? Betul. Ditanya Mas loh. Yang ditanya Mas loh, Masnya cuma ada 2. Makanya istri yang melayani suami itu pahalanya sama seperti ibadah haji dan umroh. Kenapa demikian? Karena surganya istri ada pada suami. Ayu mamra'atin matat zawjiha radin dakhalatul jannah.
Kalau seorang istri wafat kemudian dapat redho dari suaminya, maka tak lain surga baginya. Jangan sampai tergoda dengan modus-modus laki-laki yang lain. Jaga kehormatan Mbak, jaga keimanannya, jaga sholat 5 waktunya. Kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian taat kepada suaminya. Begitu. Tapi suami yang seperti apa Ustadz? Suami yang soleh ataupun suami yang salah, wajib kita mentaatinya selagi tidak berbenturan dengan syariat ajaran agama. Kalau suami bilang buka auratmu, jangan turuti kemauan suami. Kalau kita membuka aurat di hadapan orang banyak, udah buat apa sholat? Nggak usah diturutin, karena ini bertentangan dengan ajaran dan kewajiban agama Islam dan merupakan kewajiban kita sebagai penganutnya, ibadah sholat. Kalau suami bilang, udah kamu bekerja, duitnya buat aku, jangan dituruti. Tapi kalau ada itikad baik satu sama lain, saya niat bekerja untuk ibadah, membantu suami supaya anak-anak sukses. Nah, ini niatnya ibadah dan ini bisa menjadi kemuliaan dan tabungan Mbak bisa masuk ke dalam surga secara gratis. Makanya niatnya harus diluruskan dari sekarang agar Mbak dan Mas memperoleh amal ibadah dimanapun keberadaannya, walaupun berada di negeri Taiwan. Insya Allah. Sekarang saya buka pertanyaan. Silahkan dari Mbak dan Mas yang mau bertanya. Tafadhal. Oke, monggo dari seluruh jamaah yang hadir boleh bertanya. Ya, umum ya pertanyaannya. Boleh umum. Silakan dari tamu undangan juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Iwamit, jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Izin bertanya Bapak di luar tema. Ya. Perkenalkan diri dulu no. Saya Miftah dari Banyuwangi. Ya. Jawa Timur. Seperti ini. Dulu cerita singkat dulu ya. Orang tua saya bercerai waktu saya masih kecil. Terus mereka nikah sendiri-sendiri. Sekarang mereka sudah tidak ada semuanya, yatim piatu loh. Setelah itu bisa nggak kalau saya mendoakan itu nggak sendiri-sendiri? Maksudnya seperti misalnya nama saya Bapak Rahmat, mungkin ya Bapak Rahmat sekalian gitu, bisa nggak? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Iya, ketika ada seorang yang jauh dari ibadah, di mana dia meninggalkan seorang anak yang saat itu masih kecil, maka anaknya ini dihantarkan sama pihak keluarga ke majlis taklim atau pengajian anak-anak untuk belajar Iqra ataupun belajar Al-Quran. Dituntunlah anak tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka anak ini dengan suara terbata-bata dan cadel mengikuti Bismillahi, baru kalimat Bismillah. Azab kubur yang ada di alam kubur ayahnya didiamkan, artinya tidak dilanjutkan azab kuburnya. Sampai malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau hentikan azab kubur si fulan? Allah menjawab, aku malu karena ada seorang anak yang ia tinggalkan sedang mengagungkan asmaku. Artinya anaknya sedang membaca kalimat Bismillah, belum sampai kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Azab kubur orang tuanya dihentikan, apalagi dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan hanya azab kubur, mungkin itu anak bisa memberikan hadiah dan pertolongan kepada orang tuanya yang sudah wafat, dan azab kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab An-Nawabin
karangan Syekh Muhammad Al-Qutyubi. Artinya gini, Mbak, Mas, doa kepada orang tua ini secara nasab, secara otomatis walaupun kita tidak sebut namanya, selagi kita beramal soleh, maka mengalir kepada orang tuanya. Apa dalilnya? Antakuna waladan solehan li'annahu laysya syai'un ahabba ilaihima min solati nafsika. Di mana ngajinya anak, sholatnya anak, wudhunya anak, tadarusannya anak, beramal solehnya anak, secara otomatis pahala itu mengalir kepada orang tuanya yang sudah tiada. Alhamdulillah. Apalagi kita sebut namanya. Contoh, Bapak Rahmat bin Fulan, Ibu Namirah binti Fulan. Kita khususkan langsung sampai kepada ahli kubur kita. Dan itu sampai pahalanya. Jadi boleh digabung, boleh dipisah. Tapi Mbak jangan takut. Ketika Mbak berbuat baik dengan niat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, secara otomatis kebaikan Mbak, amal pahala dan bacaan Al-Qur'an dan doa nyampe kepada orang tua, kedua-dua orang tua kita semua, bahkan sampai kakek nenek kita, insya Allah. Wallahu a'lam bil murad. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu. Ini menyambung pertanyaan yang tadi Bapak Ustadz. Kemudian kalau mertua Bapak Ustadz, mantan mertua atau juga mertua yang dulunya kan sering bersengketa dengan menantunya. Karena dulu belum ngaji Bapak Ustadz, dulu belum ngaji jadi nggak tahu seperti itu. Nah sekarang setelah di Taiwan sudah ngaji, tahu bagaimana seorang menantu itu harus juga menghormati ibu mertuanya atau ayah mertuanya, ternyata mereka sudah tidak ada. Apakah doa-doanya itu bisa sampai apa? Insya Allah sampai. Yang pertama, tidak ada mantan mertua. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi tidak ada istilah mantan mertua. Kenapa? Karena mertua itu adalah nenek dari anak kandung kita. Jadi nasabnya terus tersambung, tidak terputus. Maka bagi kita bermazhab Imam Syafi'i, secara nasab fikih wudu batal, tapi secara nasab dalam doa terus tersambung. Maksudnya anak beliau melahirkan putranya, anggaplah Mbak menikah dengan seorang laki-laki dan lakinya itu memiliki orang tua dan Mbak memiliki anak. Anak Mbak ini binnya adalah bin suami Mbak atau mantan suami, kemudian mantan suami Mbak ini binnya nyambung ke orang tuanya. Artinya anak kita nyambung nasabnya kepada kakek nenek dari suami atau mantan suami Mbak. Jadi tidak ada mantan nenek, tidak ada mantan mertua, tapi terus tersambung daripada nasab keturunan kita yang ada ketika kita menikah pada anaknya. Nah kalau kita tidak memiliki keturunan, itu lain cerita. Tapi secara adab tidak ada mantan mertua, karena bagaimanapun kita harus memuliakan orang tua. Salah satunya adalah orang tua dari pihak suami atau istri yang disebut mertua. Tidak ada mantan mertua, yang ada mantan suami atau mantan istri. Maka ketika Mbak mendoakan mertuanya, memohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya, dan meminta maaf kalau belum sempat bisa berbakti semasa hidupnya, maka secara otomatis doa ini nyampe kepada almarhum almarhumah. Kenapa? Karena udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu min qalbi ghafilillah.
yakin doa kita akan dikabul sama Allah, karena Allah tidak akan menerima doa di mana doa itu berasal dari hati yang hampa. Artinya yang pertama syarat doa kita diterima untuk bisa sampai kepada ahli kubur adalah dengan keyakinan. Begitu. Ada lagi, Mbak? Terima kasih Bapak Ustadz. Yo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Barakallah. Ibu Tuminah Alif dari Banyuwangi. Monggo dipersilakan Bunda. Nggih, matur suwun. Niki mengenai juga orang tua ini. Biasanya kita akan tawasulan kan nggih. Kalau mau zikir itu, entah zikir istighotsah, zikir al-ma'thurat, zikir-zikir itu kita selalu bertawasul. Yang pertama itu pada baginda Rasul, Ustaz. Nanti setelah itu ulama aulia seluruhnya selesai, terus kita itu mengirimkan doa kepada orang tua. Orang tua ini entah yang sudah pulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup tentunya. Ini kita ini kan punya orang tua kandung kan bapak sama ibu ya. Nah, sedangkan kami ini kebanyakan yang sering nikah cerai kan punya mertua mungkin ada 3, ada 4. Itu sudah meninggal Niko. Jadi kalau saya pribadi ini nopo intinya cukup kita sebutkan orang tua kita sendiri, mungkin almarhumah dan ibu atau orang tua yang masih hidup. Dan seandainya orang tua mertua ini kita sebutkan, umpama Bapak Kasiman sekalian, mertua saya nggih, terus Bapak Mukimin sekalian, ngaten niku. Dan ada orang tua kita yang tiada. Itu apa perlu juga mungkin orang tua kita orang tua angkat, ngaten niku, yang sudah tiada. Ini juga perlu disebutkan namanya, ngaten niku. Ya, atas jawabannya terima kasih ya. Semoga. Iya Mbak, Ibu, Mas, ini berbaktinya kita kepada orang tua, di mana Rasulullah SAW melihat ada anak yang kepingin berbakti sama orang tua dan menanyakan anak itu kepada Rasulullah, bagaimana cara berbakti aku kepada orang tua yang sudah wafat? Ya du'a alaihima, maka doakanlah keduanya. Ini bagi orang tua kita. Sedangkan bagi orang yang lain, misalkan mantan mertua dan sebagainya, anggap mereka itu adalah kaum muslimin dan muslimat. Dan kalau kita sebutkan namanya dan kita khususkan mendoakannya, dengan yakin doa itu akan sampai kepada almarhumah di alam kuburnya. Dan itu hadiah buat mereka dari kita yang masih hidup. Kemudian, kita harus meyakini dan sadar bahwa setiap manusia akan mati. La tasubul amwata fa innahum qad afdha ila ma qaddamu. Semua terputus dengan perkara dunia kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang manfaat. Maka ilmu itu adalah penting buat bekal ibadah. Karena ketika kita beribadah tanpa ilmu kosong, sedangkan beribadah dengan ilmu ini sempurna. Seperti laksana bintang dan rembulan. Cahayanya lebih indah rembulan ketimbang bintang. Artinya beribadah dengan ilmu itu jauh lebih afdol. Maka ilmu ini yang manfaat bisa menolong kita di alam kubur. Yang kedua, shadaqatin jariyah. Shadaqah ini adalah amal yang menjadi teman pendamping kita di saat gelap alam gulita alam kubur. Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Di mana ada yang meminta kepada Allah, tangguhkan kematianku. Untuk apa aku ingin hidup kembali untuk bersedekah? Fa as-sadaqu aku minas sholihin, niscaya aku tercatat sebagai hamba-Mu yang soleh. Artinya orang yang soleh hidupnya tenang, ini pertama kali yang menemaninya adalah selain ilmu manfaat adalah sedekahnya. Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang bisa ngedoain orang tuanya. Jadi ini yang paling afdal. Doa bukan dari orang lain, tetapi doa dari anak kandungnya sendiri. Mbak ngedoain mertua, afdal. Tapi jauh lebih afdal adalah yang mendoain mertua adalah anaknya sendiri.
Siapa dalam hal ini? Suami Mbak. Siapa dalam hal ini? Cucu atau anak kita yang ngedoain neneknya, itu afdal. Jadi nasabnya masih terhubung. Karena ini bisa memberi syafaat. Dan bagi kita yang mendoakan orang tua, kakek, nenek, bahkan orang-orang yang sudah wafat, dan itu tidak ada keterikatan nasab, bukan orang tua kita, hanya sekedar mantan mertua, dengan yakin itu pun akan sampai. Cuma lebih afdolnya lagi yang mendoakan adalah sanak keluarga, terlebih anak keturunannya. Begitu, Mbak. Yang ketinggalan Stan nggih, nambahi nggih. Iya. Kita dulunya kan pernah berkeluarga, sedangkan sudah berpisah, bercerai. Nah, di dalam doa di situ kan ada Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Doa itu kan doa suami atau istri. Nah, itu seandainya kita doa ngoten niku pripun nopo tersampaikan, sedangkan kita itu sudah bercerai walaupun mantan ngoten niku. Apa juga perlu berdoa begitu, yang seandainya sendiri kalau menjadi imam kan ada jamaah yang masih berkeluarga. Ya, terima kasih alhamdulillah batin atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewamit. Jihad yuk. Jihad yuk dengan berkarya. Jomblo, banyak jomblo nih kalau Makanya maupun Mbak maupun Mas yang udah berkeluarga atau belum berkeluarga sangat dianjurkan membaca doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Kalau dia sudah bercerai, maka nanti minta harapannya memiliki seorang pemimpin atau seorang makmum yang bisa mendapatinya qurrata a'yun. Terlebih memiliki keturunan waj'alnal muttaqina imama, pemimpin bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ini doa. Seperti Nabi Zakaria berdoa. Enggak satu hari ini berdoa besok diterima, begitu. Bahkan sekelas baginda Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq sekalipun ada hitungan lama jangka panjang di mana doanya baru diterima. Apalagi kita manusia biasa. Maka doa ini dimulai dari kecil, dimulai dari remaja, dimulai di saat ini kita belum berumah tangga. Boleh membaca doa ini kapanpun. Walaupun kita sudah bercerai oleh suami dan istri, karena dengan harapan kita membaca doa ini akan hadir rumah tangga, kita memiliki imam atau makmum, memiliki istri atau suami yang diimpikan menjadi rumah tangga yang penyejuk buah hati, bahkan dikaruniakan keluarga yang memiliki keturunan imam bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam bil murad. Insyaallah ya dapat jodoh ya, membimbing perkara dunia akhirat yang bisa sampai surga. Anak-anak keturunan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Sekarang kita berdoa minta kepada Allah. Ini mohon maaf saya emang kurang sehat, saya kondisinya kurang enak badan. Ini memaksakan diri juga karena masih dalam mobil perjalanan mau menuju acara ini pada malam ini. Mas, semoga cepat sehat, Ustaz. Ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan untuk saya dan juga Mbak yang masih ada di grup ini. Kita baca doa, yang punya air dibuka airnya, kita minta sama Allah. Kita minta dan bermunajat kepada Allah, semoga doa-doa kita ijabah. Keluh kesah kita minta kepada Allah, hanya kepada Allah. Allah yang membukakan pintu jalan keluar buat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami tunduk, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Engkaulah tempat kami menyembah. Engkaulah tempat kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah,
Ampuni seluruh kesalahan kami ya Allah, selama kami berada dalam perut kandungan ibu kami dahulu kala ya Allah, sebelum kami terlahir ke alam dunia ini ya Allah, dan ketika kami lahir ke alam dunia ini ya Allah, bahkan ketika kami masih masa kecil kami ya Allah, masa-masa remaja kami ya Allah, hingga masa dewasa kami, dan detik ini saat ini kami berada dalam rantauan di majelis ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tidak nampak, dosa-dosa kami yang disengaja maupun tak disengaja. Ampuni dosa kami. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Kami di sini berjuang di negeri ini ya Allah, jadi dari keluarga kami, jauh dari anak keturunan kami ya Allah, jauh dari orang-orang yang kami sayangi ya Allah di kampung halaman. Pelihara dan jaga mereka semua ya Allah. Terkhusus doa yang terbaik ya Allah, keramat dalam kehidupan kami, kemuliaan yang hadir, doanya diijabah, murkanya menjadi murka, ridhonya menjadi ridho beliau kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin ada di antara kita ibu ayah yang udah wafat, mungkin ada di antara kita orang tua kita yang saat ini lanjut usia, yang mungkin beliau sedang terbaring sakit, mungkin beliau yang saat ini banyak mengeluh sakit. Ya Allah, kami tidak ada di saat di mana posisi kami dibutuhkan oleh kedua orang tua kami. Hadirkan wajah beliau. Mungkin doa selama ini yang kita munajatkan belum dijawab sama Allah karena kita memiliki salah dan dosa kepada ibu dan ayah, dan kita belum sempat meminta maaf sehingga belum mendapatkan keridhaan dari ibu dan ayah kita. Allah pun belum ridho kepada kita. Hadirkan senyuman beliau, tatapan sejuk indah dan dingin beliau. Dengarkan dengan iman Pak Mas. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadratar rahmah ila kataballahu lahu hajatan maqbulatan wa mabrurah. Saat ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Kita kepingin bisa menunaikan ibadah haji, kita ingin bisa memandang Ka'bah secara langsung, kita ingin bisa tawaf, kita ingin bisa bersa'i, kita ingin bisa bertahalul, kita ingin bisa berkurban di tanah haram, kita ingin bisa wukuf di Arafah tanggal 9, 10, 11, 12 hingga lebaran haji di tanah harammu. Kami ingin bisa memenuhi panggilan ibadah haji. Mbak, Mas, Rasulullah SAW bersabda, siapa ada seorang anak yang memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya dengan pandangan cinta dan sayang, Allah ridho, maka Allah hadiahkan pahala haji yang sempurna, pahala haji yang makbul dan mabrur. Allah hadirkan untuk anak yang memandang wajah ibu dan ayah dengan pandangan cinta dan sayang. Mari sama-sama kita pandang wajah beliau. Ya Allah, ketika kami pandang wajah ibu dan ayah kami sadar begitu banyak sekali tanda-tanda kematian yang menghampiri beliau. Lihat pipinya yang mulus kini mulai berkerut, itu tanda kematian. Lihat tatapan matanya yang jelas kini sudah mulai rabun, itu tanda kematian. Lihat rambutnya yang sudah berubah, itu tanda kematian. Lihat jalan yang gagah kini mulai terengah-engah, itu tanda kematian. Lihat dahulu beliau
yang sehat sekarang banyak mengeluh sakit. Itu tanda kematian. Bahkan ada di antara kita ibu dan ayah telepon kita berbicara, "Do, pulang. Ibu kangen nak. Ayah kangen nak." Bahkan kita bilang nanti belum habis kontrak, nanti masih sibuk, belum cukup uang untuk kembali ke tanah halaman pulang kampung, ya Allah. Lalu bagaimana kalau itu telepon dan kabar yang terakhir dari ibu dan ayah kita? Lalu bagaimana siapa yang menjamin umur ibu dan ayah kita kalau Allah takdirkan kematian itu hadir pada ibu dan ayah kita? Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa memberangkatkan beliau dalam ibadah haji dan umrah ke tanah suci, ibu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membuat beliau bahagia dan bangga kepada kami putra putrinya, ya Allah. Andaikan takdir berkata lain dan kematian itu lebih baik untuk ibu dan ayah kami di majelis ini, di saat ini kami berdoa untuk ibu dan ayah kami mohon kepadamu, ya Allah, wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan beliau dalam keadaan hambamu yang beriman dan saleh. Wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbi wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Ayah, maafkan anakmu ini, ayah. Kami yang tidak ada di saat kalian membutuhkan kami. Kami yang tidak selalu ada di samping kalian di saat kalian membutuhkan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi, cintai, bahagiakan beliau sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Kami ditimang, kami dimanja, kami disayang. Bahkan kami sakit demam tinggi, ibu terjaga dalam tidur kami. Begitupun ayah mencari obat, bahkan rela menghutang kepada saudara dan tetangga untuk pendidikan kami, untuk nafkah kami, untuk makan kami, untuk kesembuhan kami. Tapi tidak sedikit di antara kami yang saat ini ibu dan ayah kami sakit, kami tidak ada di samping beliau. Ibu, ayah, doakan beliau. Doakan anak-anak kita semua supaya mengangkat derajat kita. Belum berjodoh, doakan ada jodoh yang bisa membimbing dunia dan akhirat buat rumah tangga kita. Minta kepada Allah, silakan Pak Mas, mohon sama Allah. Dalam perjuangan di negeri Taiwan selalu dijaga, dipelihara dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala gangguan jin dan manusia, dari segala kejahatan, musibah, wabah, fitnah, apapun itu kita minta perlindungan kepada Allah untuk diri kita, keluarga dan anak keturunan kita. Silahkan Mbak Mas minta kepada Allah. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Juga untuk seluruh hajat dari Ibu Handayani, Ibu Mutmainah, Ibu Samra, Ibu Uliami. Seluruh hajat tanpa menghilangkan rasa hormat saya. Seluruh hajat-hajat yang memiliki hajat saat ini di tempat ini. Hajat Ibu Mutmainah, hajatnya Ibu Uliami, hajatnya Ibu Handayani, hajatnya Ibu Samrah, seluruhnya yang saat ini punya hajat dan mengumpulkan kita di majelis ini. Saya tidak bacakan satu persatu, tetapi kita minta kepada Allah. Semoga hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh tamu undangan majlis taklim yang tergabung pada malam ini dipelihara dan dijaga. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah berkahi dunia akhirat buat kita semua. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وسبق الناس بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبول يا الله. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memiliki usia yang bertambah keberkahannya, bertambah ketaatan ibadah, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan kita selamat dunia akhirat. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.